Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, Bung Toel sindir STY jika kalah telak dari Irak, mending mundur saja. Pelatih Irak mulai tebar sayur. Ex-bintang timnas Indonesia ini diisukan pensiun dini. Bek Filipina sebut timnas Indonesia wakil Asia Tenggara terbaik. Bung Toel sindir STY jika kalah telak dari Irak, mending mundur saja. Timnas Indonesia akan melawan Irak dalam laga pembuka grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di markas Irak pada tanggal 16 November 2023 mendatang. Mengingat skuad Garuda akan menghadapi lawan terkuat di grup F, maka Shin Tae-yong selaku juru taktik timnas Indonesia pun sangat serius dalam mempersiapkan timnya. Sang pelatih diketahui sudah memikirkan strategi yang cocok untuk laga nanti sedari sekarang. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga diketahui akan memberikan pelatihan khusus kepada Ramadhan Sananta agar fisiknya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dengan begitu, pemain milik Persis Solo tersebut akan benar-benar dilatih agar fisiknya sanggup tampil dalam waktu 90 menit. Sebelumnya, Ramadhan Sananta tidak pernah dimainkan sejak menit awal karena STY menilai stamina dari sang penyerang belum sanggup untuk tampil selama 90 menit pertandingan. Jika keadaan fisiknya nanti sudah memungkinkan karena latihan tersebut, maka Shin Tae-yong akan bisa memainkan pemain milik Persis Solo tersebut sebagai starter. Namun di saat Shin Tae-yong sibuk memikirkan strategi yang cocok untuk laga menghadapi Irak nanti, pengamat sepak bola Bung Toel justru menantang Shin Tae-yong agar bisa menang lawan Irak. Menurut pria bernama lengkap Tommy Welly tersebut, kemenangan atas Irak baru akan membuktikan bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang layak untuk skuad Garuda. Ia juga menegaskan bahwa kemenangan besar sebelumnya saat menghadapi Brunei Darussalam tidak bisa menjadi patokan bahwa Shin Tae-yong bisa diandalkan. Namun bila sampai timnas Indonesia kalah telak, maka ia juga meminta Shin Tae-yong untuk mundur saja dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Banyak orang yang memuji Shin Tae-yong sebagai pelatih yang hebat hanya karena timnas Indonesia berhasil menang besar dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Tapi menurut saya, kemenangan besar atas Brunei Darussalam justru tidak akan bisa dijadikan sebagai patokan bagusnya seorang pelatih. Hal ini dikarenakan Brunei adalah tim lemah di Asia Tenggara, ujar Bung Toel. Saya ingin Shin Tae-yong membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk timnas Indonesia di ronde kedua saat melawan Irak nanti. Saya ingin melihat Indonesia bisa menang saat melawan Irak tanggal 16 November nanti, tapi kalau sampai kalah telak, berarti jelas membuktikan bahwa ia hanya pelatih dengan kualitas yang biasa saja dan bagusnya STY memang mundur saja, sindir Bung Toel. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu setuju dengan tantangan yang diberikan oleh Bung Toel? Dan apakah Shin Tae-yong memang harus mundur dari kursi kepelatihan timnas Indonesia jika sampai kalah telak dari timnas Irak? Silakan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Pelatih Irak mulai tebar sayur. Timnas Indonesia dan Irak diketahui akan saling berhadapan dalam laga pembuka grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan digelar pada tanggal 16 November 2023 di kandang Irak. Kendati pertemuan kedua tim baru akan tersaji 25 hari lagi, namun pelatih timnas Irak Jesus Casas sudah mulai tebar sayur sedari sekarang. Pertandingan yang cukup penting telah menanti kami di babak kualifikasi Piala Dunia. Kami akan menghadapi salah satu lawan kuat yang ada di grup F. Saya rasa mereka akan menyulitkan kami. Dalam hal ini kami akan berusaha keras untuk bisa mendapatkan hasil positif agar kami bisa lolos ke putaran final turnamen ini, ujar pelatih Irak. Dari pernyataan itu seolah menunjukkan bahwa pelatih Irak menganggap Indonesia sebagai lawan yang tidak mudah. Padahal jika dilihat secara peringkat FIFA, tim yang diasuh oleh Jesus Casas tersebut justru unggul jauh dari skuad Garuda. Irak saat ini menghuni peringkat 69 FIFA, sedangkan timnas Indonesia berada di urutan 145. Gap yang sangat jauh, bukan? Kalau menurutmu, apakah pelatih Irak benar-benar menganggap timnas Indonesia sebagai lawan yang tangguh? Ataukah pelatih Irak hanya sebatas sayur saja agar timnas Indonesia terlena dan minim persiapan? Yuk, tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Ex-bintang timnas Indonesia ini diisukan pensiun dini.
Siapa yang tidak kenal dengan Evan Dimas? Semua pecinta sepak bola tanah air pasti mengenalnya. Dulunya ia menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U19 yang sukses meraih gelar juara Piala AFF U19. Evan Dimas adalah salah satu pemain yang memiliki skill di atas rata-rata. Pemain berusia 28 tahun tersebut juga sempat digadang-gadang sebagai masa depan timnas Indonesia. Namun nyatanya, pemain yang akrab dengan nomor punggung 6 tersebut justru dikabarkan akan segera pensiun dari dunia sepak bola profesional. Hal ini dikarenakan nama sang pemain menghilang dari skuad Arema FC. Tidak hanya namanya saja yang tidak masuk skuad, melainkan juga ia tidak lagi ikut berlatih bersama dengan para pemain Arema FC lainnya. Rumor pensiunnya semakin menguat setelah komentar Liga 1 dan Liga 2 yakni Labib Sadat memberikan kode akan pensiunnya salah satu pemain bintang sepak bola Indonesia. Labib Sadat bahkan menyebutkan bahwa pemain bintang yang akan gantung sepatu tersebut adalah berasal dari Surabaya. Hal ini sesuai dengan profil Evan Dimas yang merupakan pemain asal Surabaya dan pernah menjadi bagian dari skuad Persebaya Junior tempo dulu. Apalagi saat ini Evan Dimas juga tidak lagi dianggap istimewa oleh klubnya Arema FC. Selama klub asal Malang tersebut diambil alih kepelatihan oleh Fernando Valente, Evan Dimas diketahui hanya menjadi penghias bangku cadangan saja. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga berpikir bahwa pemain yang dimaksud oleh Labib Sadat itu adalah Evan Dimas? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Bek Filipina sebut timnas Indonesia wakil Asia Tenggara terbaik. Indonesia dan Filipina diketahui akan saling berhadapan dalam laga kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat kedua tim kawasan ASEAN tersebut akan sama-sama menghuni grup F. Namun sebelum pertemuan keduanya tersaji, bek Filipina justru memuji timnas Indonesia. Charlie De Murga menyebutkan skuad Garuda sebagai tim terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya timnas Filipina benar-benar harus mewaspadai kekuatan dari skuad Indonesia. Sejak saya berada di sini, saya melihat timnas Indonesia sebagai tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Mereka memiliki banyak pemain top, kami benar-benar harus berhati-hati dengan mereka, ujar Charlie De Murga. Pemain berdarah Spanyol tersebut secara khusus juga menyoroti sosok Jordi Amat. Hal ini dikarenakan bek timnas Indonesia tersebut pernah menjadi rekan setimnya saat memperkuat Johor Darul Ta'zim. Saya melihat Jordi Amat sebagai salah satu pemain yang banyak memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia. Selain itu, para pemain naturalisasi dan pemain lokal mereka juga bermain cukup baik sejauh ini. Pemain Filipina tersebut menambahkan. Lalu gimana menurutmu? Apakah kamu juga setuju dengan apa yang diutarakan oleh pemain Filipina? Dan apakah timnas Indonesia akan menang mudah saat berhadapan dengan Filipina di laga nanti? Yuk, tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Yeah.